Riyadul Jannah, apa itu taman-taman surga? Nabi kita mengatakan majalisu al-ilm, itu majelis-majelis ilmu. Itulah taman-taman surganya orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Karena disitulah mereka akan mendapatkan sakinah, ketenangan dan ketentraman hati mereka dengan ilmu. Kemudian akan dilanjutkan nanti taman surga di kedua kalinya, yaitu di alam barzah. Setelah mereka meninggal, maka Allah akan lanjutkan taman surga yang kedua, yaitu di alam kuburnya. Alam kubur atau alam barzah yang kita lihat di dunia ini tempat yang gelap dan sempit, namun hakikatnya tidak ada pada orang yang beriman. Sebab Nabi kita menghabarkan kuburan bagi hamba-hamba yang soleh adalah radatun min riyadil jannah, seperti kebun di antara kebun-kebun surga. Kemudian yang ketiga baru dilanjutkan taman-taman surga yang hakiki nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai tempat yang terakhir, negeri kekekalan, negeri kebahagiaan dan negeri keberuntungan yang Allah hanya siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah taala menjadikan kita semua jamaah mendapatkan taman surga di dunia ini dengan dicintakan kita dengan majelis ilmu. Dibuat oleh Allah hati ini mendapatkan tenang dengan ilmu dan cinta dengan ilmu. Kemudian juga dibuat kita nanti mendapatkan taman surga di alam barzah setelah meninggal kita, dan kita sangat berharap kita akan dapat melanjutkan surga-surga Allah, taman-tamannya di negeri akhirat kelak. Pada malam ini kita tidak membaca tafsir ya, untuk seringan saja ya, tapi akan berkaitan dengan pentingnya Al-Quran, supaya kita faham bagaimana seorang muslim dan muslimah itu harus memiliki keterikatan yang kuat dengan Al-Quran. Ya, jangan sampai seorang muslim dan muslimah itu jauh dari Al-Quran. Ini musibah. Yang Rasulullah mengatakan Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu menjadi hujjah kebaikan bagimu, argumen kebaikan bagimu, tapi juga menjadi hujjah kejelekan untukmu. Al-Quran akan menjadi hujjah kebaikan bagi siapa yang di dunia punya perhatian. Dia memiliki keperhatian dengan Al-Quran, dia baca, dia pelajari kandungan isinya. Kalau dia punya kemampuan menghafal, dia hafalkan. Kemudian dia amalkan. Kalau dia punya kemampuan mendakwahkan, didakwahkan ilmunya, disebarkan ilmu Al-Quran. Maka Al-Quran yang disikapi dengan sikap seperti itu akan menjadi hujjah kebaikan bagi hamba tersebut. Sebaliknya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau dia tidak pernah punya perhatian dengan Al-Quran, di dunia tidak pernah perhatian sama sekali ya, bahkan berpaling daripada Al-Quran. Kita tahu dan dia tahu di dunia disampaikan padanya ayat-ayat Allah, dibuka kajian-kajian Al-Quran, mereka justru lari daripadanya. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimuna muntakimun. Siapakah yang paling zalim? Mimman, daripada orang yang ketika disampaikan kepada mereka ayat-ayat kami Al-Quran, thumma arada anha, kemudian dia berpaling dari majelis Al-Quran. Innal mujrimina muntakimun, sungguh orang yang pendosa itu kelak akan mendapatkan sisanya, balasannya. Karena itu mudah-mudahan hadis yang akan kita baca pada sore ini atau malam ini akan menjadikan kita semakin cinta dengan kitabullah Al-Quran, apa yang Allah janjikan dari kebahagiaan, dari kemenangan, dari keberuntungan, dari kebaikan yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang punya perhatian dengan kitabullah. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran kelak akan datang menjadi pemberi syafaat bagi para pembacanya. Masalul mu'min alladzi yaqra'una al-Qur'an kamatsali ahrujah ya tayyibun ya rihuha wa tayyibun ya rihuha, kata Nabi, permisalan orang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah ahrujah. Buah itu sangat wangi baunya dan sangat manis rasanya. Di gambaran Nabi, orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah yang rasanya manis dan baunya wangi. Itulah orang mukmin yang membaca Al-Quran. Adapun orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran,
Kamasari tamr, seperti buah kurma, manis rasanya tapi tidak punya bau. Kurma itu kalau bapak ibu makan manis, tapi kalau ibu cium-cium itu nggak ada baunya kan. Itulah gambaran orang beriman yang tidak membaca Al-Quran. Manis karena keimanannya, tapi sayang dia nggak baca Al-Quran sehingga punya bau dia. Ya, ini rugi, artinya kerugian. Seorang muslim atau muslimah kalau tidak membaca Al-Quran itu kerugian. Nah, karena itu Allah menjanjikan keberuntungan yang tidak pasti beruntung. Itu diantaranya orang yang membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat ke-29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah katakan orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, yang selalu membaca kitab Allah. Membaca bisa bermakna membaca secara harfiah, huruf-huruf dia baca, atau membaca dalam makna dia pelajari, dia mendengar pengajian-pengajian Al-Quran disampaikan. Maka kemudian orang itu menegakkan sholat, kemudian mereka berinfak dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan dan tabur, mereka lah orang-orang yang perniagaannya nggak pernah bangkrut selama-lamanya. 3, yaitu membaca Al-Quran, menegakkan sholat, dan orang yang berinfak. Itu tidak akan pernah rugi. Karena 3 amal tadi, amalan yang pahalanya dikali lipat gandakan sampai tidak ada batasnya. Ya. Tadi Al-Quran coba, 1 hurufnya 10. Coba kita bisa bayangkan kalau kita baca 1 surah saja. Surah Fatihah itu berapa huruf itu? Ya. 1 hurufnya diganjar 10. Gimana mau rugi? Gimana mau bangkrut? 1 huruf yang dibaca disiapkan pahala 10. Man qara'a harfan bi kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Siapa yang baca kitabullah itu adalah suatu kebaikan. Yang baca saja dia enggak paham artinya. Asal dia membaca untuk niatan ibadah kepada Allah, walaupun dia enggak paham maknanya apa, apalagi artinya, apalagi tafsirnya, enggak paham, dia orang ajam, dia non Arab, dia orang yang tidak tahu bahasa Arab. Dia hanya membaca dengan niatan ibadah, maka baginya adalah satu kebaikan dan kebaikannya dilipatkan kali sampai 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 lam 1 mim 1. Di alif lam mim 30 pahala. Bagaimana mau rugi? Ya, salat apalagi. Bagaimana besarnya pahala orang yang salat sampai langkah-langkah kakinya dicatat oleh Allah. Ibu dari rumah, bapak dari rumah sudah wudu dari rumah. Melangkah ke masjid 100 kali langkah kiri, 100 kali langkah kanan. 100 kali langkah pertama menggugurkan dosa, 100 kali yang lainnya meninggikan derajat. Coba. Itu kalau setiap hari 5 kali bisa hitung sendiri. Itu baru pahala apa? Kakinya. Itu baru pahala langkah kakinya saja. Ala ukhbirukum, kata Nabi, maukah kabarkan kepada kalian tentang amal-amalan yang bisa menjadikan terhapusnya dosa kalian dan terangkatnya derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Apa itu amalan yang kalau kita lakukan, kita amalkan, menjadikan Allah angkat derajat kita, Allah gugurkan dosa kita? Apa kata Nabi? Isbagul wudu alal makarih. Sempurnakan wudu di saat kau sedang tidak suka air, tapi tetap sempurna wudunya. Kasratul khuta ilal masajid. Yang kedua, perbanyak langkah ke masjid. Lihat, perbanyak langkah ke masjid. Ini kasratul khuta, nanti langkah-langkahnya. Yang ketiga, intidharus shalah ba'da shalat, menunggu salat setelah salat, seperti hari ini. Kita ini dalam proses mengamalkan yang ketiga, menunggu salat setelah salat. Bapak sudah salat maghrib tadi? Yang belum silahkan salat maghrib dulu. Sudah kan? Sekarang Bapak sudah salat maghrib, kita nunggu salat apa? Isya. Berarti Bapak duduk di sini, Ibu di sini itu semua mengamalkan di sini, menunggu salat setelah salat. Artinya selagi Bapak belum hadas, duduknya di sini dianggap salat terus dan diberikan pahala ya, sampai nanti datang salat Isya. Duduk saja, asal jangan berhadas. Kalau hadas segera wudu kembali. Hitung salat terus. Subhanallah. Itu amalan salat. Bagaimana mau bangkrut? Yang ketiga, bersedekah. Jangan lagi tanya sedekah.
Satu bisa sampai 700 kali lipat pahala yang Allah siapkan bunganya nanti di akhirat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fis sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atun habbah wallahu yudza'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji memiliki 7 tangkai, masing-masing tangkai memiliki 100 isi, 700 kali lipat, bahkan lebih lagi bisa berlipat-lipat sedekah-sedekah kita semua. 3 amal tadi bagaimana bisa bangkrut? Orang yang belajar Al-Quran, orang yang menegakkan salat dan menginfakkan hartanya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka perniagaannya tidak akan pernah bangkrut. Ya. Kita baca hadisnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala innaha satakunu fitnatun. Ali berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda. Berarti Ali langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ala innaha satakunu fitnatun. Ala dalam bahasa Arab harfu tanbih, huruf yang memiliki makna bahwa akan disampaikan setelah itu hal yang penting, itu namanya ala. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin huruf perhatian atau mohon perhatian. Ya, kalau sudah diawali dengan mohon perhatian pasti orang mau mendengar, sebab pasti ini perkara yang akan penting. Ya, makanya kalau di stasiun, di bandara, ketika ada pengumuman mesti mohon perhatian, pesawat nomor sekian-sekian akan segera terbang dan maka orang akan, misalkan orang sedang berbicara tiba-tiba mendengar pohon perhatian langsung diam mendengarkan pengumuman tersebut. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya tanbih. Ala ketahuilah, perhatikanlah, innaha satakunu fitnatun, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Fitnah sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Fitnah dalam bahasa Arab memiliki makna yang luas. Kalau dalam bahasa Indonesia, fitnah itu diterjemahkan kau menuduh tanpa bukti, kan gitu ya. Kau jangan nuduh saya, kau nuduh saya tanpa bukti, itu fitnah lo, lebih kejam lo daripada pembunuhan. Nah, ini tentu penerjemahan yang keliru. Masa hanya nuduh saja lebih kejam daripada pembunuhan? Ya, itu bukan demikian. Tapi fitnah dalam bahasa Arab memiliki makna yang luas. Pertama, fitnah bermakna syirik. Ini tadi dikatakan lebih kejam dari pembunuhan, itu fitnah bermakna apa? Syirik. Sebagaimana firman Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl, atau al-fitnatu akbaru minal qatl. Allah berfirman, fitnah itu lebih dahsyat dan lebih besar daripada pembunuhan. Maknanya apa? Dosa syirik itu lebih besar daripada pembunuhan. Maka fitnah di situ maknanya syirik. Fitnah kadang bermakna ujian, ya, ujian hidup itu namanya fitnah juga. Ya, Nabi kita mengatakan likulli ummatin fitnah. Setiap umat memiliki ujian. Wa innal fitnata ummati, dan sesungguhnya ujian umatku al-mal, harta. Jadi fitnah kadang maknanya adalah ujian. Ya. Sebagaimana dalam surah yang lain, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira dan menyangka bahwasanya mereka dibiarkan saja berkata kami beriman sedangkan mereka tidak difitnah. Fitnah di situ maknanya diuji. Ya, maka sungguh kami telah fitnah orang-orang sebelum mereka. Kami telah menguji orang sebelum mereka, sehingga dengan ujian itu akan nampak jelas siapa yang jujur imannya, siapa yang palsu dan dusta imannya. Kadang fitnah bermakna dosa, dan masih banyak lagi sudah sering saya terjemahkan kemarin, saya kira nggak perlu diulang kembali. Akan terjadi fitnah. Qultu, kata Ali, begitu Rasulullah mengatakan akan terjadi fitnah, mal mahraj minha ya Rasulullah. Apa jalan keluar dari fitnah itu ya Rasulullah? Ini kecerdasan Ali. Ali enggak tanya apa itu macam-macam fitnah, nambahi pikiran. Ya, enggak tanya ya Rasulullah, fitnah itu apa saja sih? Enggak. Karena tanya itu menambahi pikiran. Dan Ali ini cerdas, pemuda yang cerdas. Ya. Beliau tanyanya, mal mahrat, apa jalan keluarnya, apa jalan selamatnya, itu yang terpenting. Yang terpenting ketika terjadi fitnah kita selamat, itu kan yang paling penting. Maka Ali tanyanya apa jalan keluarnya.
Dan itu dilakukan bukan cuma Ali sendiri. Para sahabat yang lain pun demikian. Ya, ketika datang fitnah bukan tanya fitnah-fitnahnya, tapi tanya bagaimana supaya keluar dan selamat dari fitnah. Itu pernah dilakukan pula oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau bahkan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan langsung bertanya, "Ya Rasulullah, man najat?" Ya Allah, ya Rasulullah, apa itu jalan keselamatan ketika terjadi fitnah? Ini tanyanya aman dulu, selamat dulu. Nabi baru menyebut 3 jalan yang menyelamatkan seorang dari fitnah. Pertama adalah amsik alaika lisanak. Tahan oleh kamu lisan. Ini jangan banyak komentar. Jangan banyak ngomong gitu kan. Kalau datang banyak fitnah-fitnah itu jangan banyak ngomong, banyak diam saja lah. Biar yang ngomong itu yang ahlinya saja. Kalau kita bukan ahli, jangan bicara ketika muncul fitnah. Ada fitnah masalah agama, biar yang bicara para ulama. Kau jangan sok pinter, sok alim. Ini masalah agama, yang tahu adalah para ulama. Masalah agama, politikus ngomong. Ya, politikus bicara masalah agama. Ya. Budayawan juga ngomong, isinya ngalor ngidul sudah. Budayawan ngomong. Artis yang baru tobat ngomong. Baru tobat tuh mestinya belajar ngaji yang benar, bukan malah jadi dai. Baru keluar dari kekafiran, dapat hidayah Islam, tiba-tiba jadi dai kesana kesini ceramah. Ya rusak agama ini. Kira-kira bapak ibu kalau diperiksa, ibu-ibu ya, diperiksa oleh setengah dokter mau enggak? Setengah dokter baru kuliah kedokteran 2 tahun langsung ngasih ibu resep, mati ibu nanti beli obat. Ya, nah, setengah dokter kok kasih resep, namanya setengah dokter ya. Dikira-kira wah ibu ini kayaknya pil ini cocok, dimakan mati itu ibu. Setengah dokter. Nah, ini kalau bicara agama, bukan ustadz, bukan dai, bukan orang yang belajar agama tiba-tiba ngomong masalah agama ke sana ke sini. Ngerusak ini bukan dakwah, ya. Dakwah itu dengan ilmu. Lihat ayat Quran mengatakan, "Qul hadhihi sabili yad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul, hai Muhammad, katakanlah, ini adalah jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ilallah ala basiratin. Aku menyeru manusia di jalan Allah dengan basirah. Basirah dengan ilmu dan keyakinan. Aku dan para pengikutku, para umatku yang mereka juga berdakwah dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Dengan ilmu. Makanya ngaji dulu, belajar dulu, baru jadi dai, baru jadi orang yang mengajarkan kebenaran. Ini baru tobat jadi dai. Cina masuk Islam langsung jadi dai, ceramah ke sana ke sini. Isinya apa? Saya digebuki sama bapak saya. Isinya begitu aja. Saya dikucilkan dari keluarga saya. Apa pentingnya itu ya? Belajar dulu, belajar yang baik, baca Al-Quran yang benar, belajar fikih yang benar, tafsir Al-Quran hadis dipelajari. Setelah itu alim, silahkan berdakwah. Setelah memahami agama dengan baik, berdakwah. Ya. Orang pun akan bisa selamat dengan apa yang disampaikan. Lihat ya. Maka hendaklah dia berdiam. Kalau tidak paham, tidak ahlinya jangan bicara. Amsik alaika lisanak, tahan lisan kamu. Selamat kau. Ya. Jangan bicara kalau bukan ahlinya. Kata Dr. Fauzan hafizallahu taala, al-jahl idza takallama fitnah zadal fitnah. Orang bodoh itu kalau ngomong masalah fitnah itu nambahi fitnah, enggak menyelesaikan fitnah. Apalagi fitnah-fitnah agama, fitnah perpecahan. Ini fitnah-fitnah seperti ini hanya orang yang alim yang tahu solusinya dan bagaimana jalan keluarnya. Ya kan? Orang ketika terjadi fitnahnya Qarun, siapa yang selamat? Yang selamat itu orang yang berilmu. Ya, disebutkan dalam surah Al-Qasas, fa kharaja fi zinatih. Qarun keluar dengan memamerkan hartanya. Memamerkan harta itu kan fitnah. Kalau yang dipamerkan cuma emas, cincin atau gelang, mungkin nggak banyak yang terfitnah. Paling ibu-ibu yang terfitnah. Kalau ada jagong, manten itu, ada yang ibu bawa gelang gede-gede, ibu yang lain matanya melongo. Wis, gelang kok gede sakmono. Regane piro? Melongo, mulih nesu karo bojone. Kono-kono bojone gelang sing gede. Itu terfitnah, ibu itu aja terfitnah. Nggih, kecuali ibu-ibu di sini ya. Ibu di sini selamat insyaallah. Ya, yang selamat yang terfitnah itu ibu-ibu dari sana, tapi dari sana itu pindahan dari sini juga. Bodoh. Iya, wajar nggih.
ibu ngerti perhiasan emas meri itu wajar tobi'i. Korun tuh bukan mamerkan gelang, Bu, mamerkan kereta emas. Coba, membawa kereta dari emas. Siapa yang enggak terfitnah? Siapa yang enggak melongo? Keluar dengan memamerkan harta-harta yang sangat banyak, bahkan keretanya dari emas. Wa qala alladziina yuriduna al-hayatid dunya, maka berkatalah orang-orang yang mencintai dunia ketika melihat Qarun dengan perhiasannya langsung melongo. Ahlu dunia apa katanya? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu lahu hadzin nadzim. Duhai alangkah senangnya kami andai kata kami diberi sebagaimana Qarun telah diberi. Sungguh si dia itu Qarun dapat bagian yang besar. Terfitnah ahli dunia, matanya hijau ketika melihat emas yang dibawa Qarun. Ya. Terjebak dalam fitnah. Siapa? Ahli dunia. Kelanjutan ayat, wa qala alladziina utul ilma. Namun berkatalah orang-orang yang Allah beri ilmu. Ini yang punya ilmu yang selamat Bapak Ibu. Apa kata mereka? Wailakum sawabullah khair liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa sabirin. Celakalah kalian, ini ahli ilmu, orang yang ngerti fitnah. Celakalah kalian, sungguh di sisi Allah ada balasannya lebih baik daripada itu semua bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Namun hal itu tidak didapatkan kecuali orang-orang yang sabar. Lihat ayat ini. Orang-orang yang berilmu ketika muncul fitnahnya Qarun yang selamat. Karena Bapak Ibu, kalau kita ingin selamat nanti ketika banyak fitnah datang, adalah kita bekali diri dengan ilmu. Belajar agama. Insya Allah ilmu itu akan membentengi kita dari fitnah sebagaimana hadis tadi, ayat tadi. Hasan al-Basri juga pernah berkata, inna hadhil fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Ya, fitnah itu ketika datang akan diketahui orang-orang yang berilmu. Orang berilmu sudah ngerti, hati-hati ini fitnah ini, hati-hati. Selamatlah orang ahli ilmu. Apabila sudah berlalu, sudah terjerembab dalam lumpur fitnah, baru diketahui orang-orang yang jahil. Sudah tenggelam di lumpur fitnah, baru sadar karena kejahilannya. Ya, karena itu belajar dan terus belajar. Insya Allah ilmu itu akan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah. Nah, itu kata Rasulullah ya. Pertama tahan lisan. Yang kedua amsik alaika lisan. Yang kedua wal yasaka baituk. Jalan keluar dari fitnah yang kedua adalah engkau senang tinggal di rumah. Yang sudah pernah saya jelaskan ya. Kalau banyak fitnah-fitnah Bapak Ibu, senang di rumah saja, jangan banyak keluyuran, ya. Jangan banyak tulan, ya. Nanti terkena fitnah di luar. Kalau banyak fitnah, wal yasaka baituk, kata Nabi, buat rumahmu menjadi luas. Maksudnya senanglah kau tinggal di rumah, sama anak, sama istri, ya, bercanda sama anak, sama istri, mencumbui, merayu, memuja-muji istrinya, itu dapat pahala loh Bu, Bapak ya. Mencandai istri itu dapat pahala. Dari mana? Kalau jenengan mencandai istri tetangga dosa tidak? Dosa kan? Ya berarti kalau mencandai istri sendiri yang halal dapat pahala. Di rumah, keluar ketika butuh saja, ada kerjaan cari nafkah keluar. Setelah itu pulang. Salat jamaah laki-laki keluar, salat jamaah setelah itu pulang. Taklim, cari ilmu, keluar, menuntut ilmu. Selesai pulang. Jangan ngajinya cuma 1 jam, ngobrolnya 3 jam. Pak, kok lama sekali ngajinya? Ustadznya terlalu banyak dalil. Padahal cuma setengah jam. Sing salah ke ustadz itu terlalu banyak ngomong itu, jadi lama. Padahal dia setelah ngaji keluyuran 3 jam. Ngajinya orang nyantol, fitnahnya nyantol. Ngajinya 1 jam saja, saya ngantuk setengah jam, seperempat jam yang ngalamun, seperempat jam ngomong dewe sudah. Tidak ada yang masuk. Tapi keluyurannya 3 jam tadi masuk semua. Pulang nggak bawa ilmu, bawa fitnah. Hati-hati ya. Nah, sampai pulang ngaji nggak bawa ilmu, malah bawa fitnah. Ya. Yang ketiga kata Nabi agar selamat, wabki ala khati'atik, tangisilah atas dosa-dosamu. Muhasabah, banyak introspeksi diri. Nggak usah banyak menilai orang lain. Kita itu tidak ditanya oleh Allah tentang dosa orang lain. Kita akan ditanya oleh Allah dosa-dosa kita. Karena itu tangisilah dosa-dosamu. Jangan nangisi dosa orang.
kebaikan mana yang belum kita lakukan, kewajiban mana yang masih kita tinggalkan, sunnah mana yang belum kita laksanakan. Ini kita muhasabah. Yang merasa belum bisa baca Al-Quran, bagaimana bisa baca Al-Quran? Gak usah takut, gak usah malu. Tidak ada batasan apapun dalam belajar itu, Bapak Ibu. Ya, Abu Hurairah itu ketemu Nabi cuma 4 tahun, tapi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, tidak ada batasannya. Jangan membatasi kebaikan dengan usia. Justru semakin sepuh, semakin tua itu harus semakin semangat. Ya, sebab apa? Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari penutupnya. Orang waktu muda bagus, ketika tua malah jelek. Mati di atas kejelekan, masuk neraka. Mungkin masa mudanya jelek, tapi di akhir hayatnya sudah tua dia bertobat. Dia isi sisa usianya dengan kebaikan, sholat, belajar agama, baca Al-Quran. Mati di atas amal itu masuk surga. Makanya jangan membatasi ilmu dengan apa? Usia. Yang belajar biar yang muda-muda. Ya jangan. Memang yang mau masuk surga anak muda saja. Justru semakin sepuh itu semakin semangat. Mestinya begitu. Jangan semakin loyo. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, min alamati sa'adah wal falah anal abda kullama zida fi umurihi naqasa fi khirsihi. Di antara tanda keselamatan hamba dan keberuntungan hamba, apabila hamba itu bertambah usianya, maka semakin sedikit semakin berkurang kecintaannya dengan dunia. Tapi ternyata semakin tua malah seneng duit. Gimana pembuatan Bu? Napa jenengan mboten suka duit? Mesti seneng ya. Kok tambah tua kok tambah seneng duit ya? Malah bakhil, gak mau berinfak. Mau berinfak iman-iman. Kok pengen nyelengi terus. Nyelengi boleh-boleh saja, tapi juga harus tabungan di akhirat, harus jangan lupa. Kalau tabungan di dunia saja, jenengan meninggal dunia, ahli waris. Jenengan gak punya apa-apa, akan jadi milik ahli waris. Yang jenengan bawa harta yang sudah panjenengan infakkan. Kata seorang Arab, anta limalika idza amsaktahu wa idza anfaqtahu fal malu laka. Kata orang Arab, engkau itu sejatinya milik hartamu ketika kau menahan-nahan. Wa idza anfaqtahu, ketika sudah kau infakkan hartamu itu, fal malulak, barulah harta itu resmi jadi milikmu. Jadi yang sudah milik kita hakiki itu yang sudah kita infakkan untuk anak yatim, untuk orang fakir, untuk masjid, untuk dakwah dan lain-lainnya, itu yang sudah menjadi resmi, panjenengan akan bawa sampai ke alam kubur. Ya, makanya orang itu kalau bisa hidup lagi inginnya infak. Ya, kalau dikasih oleh Allah hidup lagi, bahkan minta kepada Allah untuk diberikan kehidupan sebentar, hanya ingin infak saja. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, infakkanlah sebagian rezeki saja, tidak semuanya, enggak separohnya. Sebagian rezeki yang telah kuberikan kepadamu sebelum kau dihampiri oleh kematianmu. Namun karena manusia punya hawa nafsu tadi, punya senang nyimpen duit tadi, akhirnya ditunda-tunda, enggak infak-infak dia. Besok sajalah infaknya, sekarang beli motor dulu baru, besok saja infaknya, ganti mobil dulu yang baru, besok saja renovasi rumah dulu. Akhirnya mati menjemputnya. Begitu kematian menghampirinya, apa kata orang ini? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, kiranya engkau tunda kematianku barang sebentar saja. Qarib, sedikit, sebentar. Mau apa? Fa asaddaqa, aku mau bersedekah ya Allah, tapi tolong ya engkau beri waktu sebentar saja. Aku mau sedekah. Orang mau mati enggak butuh duit lagi kan, enggak cinta duit orang mau mati. Percuma, sudah mau mati baru mau infak, sudah ditutup pintu tobat. Terlambat. Makanya orang kalau bisa hidup itu mau infak. Sebab apa? Kata para ulama,
Karena orang ketika meninggal dunia itu dia langsung bisa menikmati pahala-pahala infaknya ketika di dunia. Makanya inginnya sedekah. Enggak ingin nikah lagi, enggak Pak. Hidupkanlah ya Allah, saya mau nikah lagi, enggak kepikir itu Pak. Yang kepikir apa? Mau sedekah saja. Luar biasa, ini dasarnya sedekah. Makanya di antara 3 amalan yang sebutkan Nabi dalam riwayat Muslim, idza matal insan in qata'a anu amalu ila min salas, apabila manusia mati semua terputus kecuali 3, di antaranya shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Ya. Nah, itu 3 jalan selamat dari fitnah, yaitu menahan lisan, yang kedua adalah sering tinggal di rumah, jangan banyak keluaran tadi, jangan banyak keluar kecuali hal yang penting. Yang ketiga banyak muhasabah, mengisap, mengoreksi dosa-dosa kita sehingga sibuk dengan aib kita, itu akan menyelamatkan kita dari fitnah. Cuma di hadis ini Bapak Ibu, Rasulullah menjawab dengan jawaban yang berbeda. Ketika ditanya oleh sahabat Ali, apa itu jalan keluar ya Rasulullah, ya, dari fitnah ketika muncul fitnah, maka beliau mengatakan kitabullah, itu kitab Allah, Al-Quran. Artinya apa? Jalan keluar dari fitnah itu kita kembali kepada kitabullah, Al-Quran. Ya, dengan kita membacanya tadi, belajarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah tadi. Ya, nah. Sebentar, ini kok hilang. Ya. Kemudian kata Nabi, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi naba'u man kana qablakum, karena di dalam Al-Qur'an itu ada kabar-kabar orang sebelum kalian. Wa khabar ma ba'dakum, dan ada kabar-kabar apa yang telah terjadi setelah kalian. Artinya Al-Qur'an itu di sana ada kisah-kisah orang dahulu dan berita-berita yang akan datang. Nah, dengan itu kita akan bisa mengambil ibrah dan pelajaran bagaimana kisah-kisah orang dahulu seperti Qarun tadi, ketika ada fitnahnya Qarun, siapa yang selamat, siapa yang fatal, siapa yang tenggelam. Oh, yang selamat adalah ahli ilmu, yang tenggelam adalah orang yang mencintai dunia. Maka dengan demikian bagaimana pentingnya ilmu. Bagaimana kisah nanti di alam kubur, bagaimana kisah di mahsyar, di akhirat, semua disebutkan dalam Al-Quran. Maka dengan kembali ke Al-Quran, kita akan bisa selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah, karena di dalam Al-Quran itu penuh membawa kisah-kisah yang terdahulu dan yang akan datang. Wa hukmu ma bainakum, juga di dalam Al-Quran ada hukum-hukum yang bisa menjadikan jalan keluar dari kalian ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Wa wal fasl laisa bil hazr, Al-Quran itu adalah kata pemisah, pemutus antara kebenaran dan kebatilan, bukan isinya senda gurau semata. Ma tara